Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wisman Noviansyah dengan NIM 11012000261 dari kelas TT43 gabungan 0910. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah literasi data yang dibimbing oleh dosen tercinta kami yaitu Bapak Muhammad Al-Makki. Oke, kita lanjut ke materinya. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu pengaruh kebiasaan merokok terhadap indeks kualitas udara di Indonesia. Lanjut ke bab 1 yaitu pendahuluan. Kualitas udara dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap rokok, dan lain sebagainya. Nah, asap rokok dapat menyebabkan pemanasan global dan polusi udara. Di Indonesia sendiri, asap rokok merupakan salah satu yang paling berpengaruh pada kualitas udara. Nah, ada 29,03% penduduk Indonesia yang merokok, yang menyebabkan indeks kualitas udara di Indonesia sebesar 86,56% pada tahun 2019. Merokok merupakan kebiasaan yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan dapat mengurangi kualitas udara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persentase kebiasaan merokok terhadap indeks kualitas udara di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data BPS mengenai persentase merokok pada penduduk umur lebih dari sama dengan 15 tahun menurut provinsi di Indonesia serta indeks kualitas udara di Indonesia. Nah, uji statistik yang dipilih untuk menjawab pertanyaan riset adalah korelasi. Jadi di sini saya menggunakan metode atau uji statistik yaitu korelasi. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 2 yaitu rancangan dan prosedur penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel kebiasaan merokok terhadap variabel kualitas udara. Hal tersebut dilakukan karena saya ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kebiasaan merokok penduduk Indonesia terhadap indeks kualitas udara di Indonesia. Oke, lalu variabel apa saja sih yang saya temukan, yaitu yang pertama persentase merokok pada penduduk umur lebih dari sama dengan 15 tahun menurut provinsi di Indonesia. Lalu juga ada indeks kualitas udara di Indonesia. Oke, lalu kita masuk ke karakteristik dari variabel yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada variabel kuantitatif. Kenapa sih bisa disebut sebagai variabel kuantitatif? Karena kedua variabel itu dapat diukur dan nilai dari variabel ini dapat diurutkan baik secara logis maupun alami. Nah, lalu yang kedua ada variabel discrete dan juga kontinu. Nah, variabel persentase merokok itu merupakan variabel discrete. Kenapa bisa variabel discrete? Itu karena memiliki nilai yang terbatas oleh skala persentase seperti 0 sampai 100%. Begitu. Nah, lalu kenapa sih disebut juga sebagai kontinu? Karena di variabel indeks kualitas udara di Indonesia itu merupakan variabel kontinu dikarenakan nilainya bisa dalam bentuk angka yang tidak terbatas dan variabel yang diukur bukan dihitung begitu. Nah, lalu yang ketiga ada skala rasio. Kenapa sih dua variabel itu disebut sebagai skala rasio? Karena nilai yang diperoleh dengan cara pengukuran jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik 0 sebagai absolutnya. Begitu. Oke, kita lanjut ke prosedur penelitian. Nah, di prosedur penelitian
penelitian ada langkah-langkah pengumpulan data. Nah, yang pertama, mengetahui di mana observasi yang itu dilakukan. Lalu yang kedua, menentukan dengan pasti apa saja yang akan diobservasi. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas data-data apa saja yang diperlukan. Lalu yang keempat, mengetahui bagaimana cara mengumpulkan data agar berjalan mudah dan lancar. Lalu yang kelima, yang terakhir, merupakan tentang cara mencatat hasil observasinya. Oke. Di sini ada klasifikasi data. Ada dua, yaitu data sekunder sebagai sumber data. Nah, kenapa sih disebut sebagai data sekunder? Itu dikarenakan kedua variabel yang telah saya sebutkan, data yang didapatkan dari orang lain atau pihak ketiga, karena dua variabel tersebut saya mengambil data dari BPS. Begitu. Lalu yang kedua ada klasifikasi data terstruktur. Nah, kenapa sih bisa disebut sebagai terstruktur? Karena nilai yang ingin diketahui dari suatu unit observasi dipresentasikan dalam satu variabel tunggal yang jelas batasan nilainya dan berbentuk tabel relasi atau data statistik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bab 3, yaitu statistika deskriptif. Nah, di sini kita ada evaluasi kualitas data. Yang pertama, komplit atau ketersediaan data. Nah, berdasarkan yang variabel yang sudah saya kumpulkan atau data yang saya kumpulkan, ini termasuk ke komplit. Kenapa? Karena data dapat menjawab pertanyaan riset. Selain itu, variabel yang dikumpulkan sudah lengkap. Yang kedua, ada koheren atau kewajaran data. Nah, menurut saya data yang saya kumpulkan tingkat kewajarannya sudah sesuai dengan logika dan memiliki konsistensi yang wajar berdasarkan referensi integratif. Nah, konsistensi data antar tabel saling terhubung seperti antar tabel presentasi merokok dan indeks kualitas udara. Lalu yang ketiga ada korek atau kebenaran data. Semua data yang dikumpulkan sudah benar dan dapat diverifikasi kebenarannya dengan mudah karena data-data tersebut dikumpulkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik dengan metode observasi. Jadi saya mendapatkan data dari BPS gitu, dimana kebenarannya itu sudah tidak diragukan lagi. Yang keempat ada accountability atau kredibilitas data. Nah, siapa aja sih pihak-pihak yang bertanggung jawab atas data yang saya kumpulkan, yaitu lembaga Badan Pusat Statistik itu yang merupakan menyediakan atau mempublikasikan data-data yang dikumpulkan, dan saya sendiri juga adalah orang yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena saya mengambil data dari Badan Pusat Statistik untuk kebutuhan penelitian saya. Nah, di sini bisa kita lihat presentasi merokok pada penduduk berumur lebih dari 15 tahun. Ya, di sini tuh ada persentasenya ya. Di sini selama 3 tahun, yaitu dari 2017 sampai 2019. Oke, lanjut. Di sini ada indeks kualitas udaranya. Seperti bisa dilihat pada tabel. Masuk ke bab 4, yaitu metodologi atau uji statistik. Nah, di sini saya mengambil satu pertanyaan riset, yaitu apakah kebiasaan merokok dapat mempengaruhi indeks kualitas udara di Indonesia? Lalu saya mengambil hipotesis, yaitu H0 sebagai indeks kualitas udara di Indonesia dipengaruhi oleh kebiasaan merokok. HA sebagai indeks kualitas udara di Indonesia tidak dipengaruhi oleh kebiasaan merokok. Nah, dari pertanyaan riset tersebut kita dapat evaluasi nih
Lalu kita buat matriks pertanyaan dari pertanyaan riset tersebut. Nah, yang pertama, apakah pertanyaan risetnya sudah seimbang antara tidak terlalu sederhana atau tidak terlalu kompleks? Nah, di sini dari pertanyaan riset tersebut, menurut saya sudah seimbang antara tidak tersederhana atau tidak terlalu kompleks karena menghubungkan dua variabel yaitu persentase merokok dan juga indeks kualitas udara. Nah, lalu yang kedua, apakah dibutuhkan data analisis yang tidak sederhana atau dibutuhkan lebih dari satu untuk memvisualisasikan dan menjawab pertanyaannya? Nah, di sini yang saya kumpulkan datanya, ternyata dibutuhkan data analisis yang tidak sederhana karena dibutuhkan dua visualisasi untuk menjawab pertanyaan. Nah, lalu yang ketiga, apakah kita memiliki akses untuk mendapatkan jumlah data yang dibutuhkan dengan tipe data yang sesuai untuk menjawab pertanyaannya? Nah, untuk menjawab pertanyaannya, kita dapat memiliki akses untuk mendapatkan jumlah data dan tipe yang dibutuhkan karena saya mengambilnya dari BPS, Badan Pusat Penelitian. Nah, lalu yang keempat, akankah menjadi jelas ketika kita telah cukup menjawab pertanyaan risetnya? Menurut saya, saat pertanyaan riset telah terjawab, maka menjadi jelas adanya hubungan antara dua variabel yang ada gitu. Nah, di sini ada uji statistik ya, kita bisa lihat di sini ada tabel korelasi indeks kualitas udara dengan persentase merokok penduduk di Indonesia. Nah, di sini ada tahun ya, tahun 2017 persentase merokok penduduk Indonesia yaitu 29,25%. Lalu di tahun 2018 dia meningkat jadi 32,2%. Lalu di 2019 turun lagi di mana menjadi 29,03%. Nah, lalu di indeks kualitas udara di Indonesia pada tahun 2017 di sini bisa dilihat ada 87,03%. Di tahun 2018 dia menurun menjadi 84,74%. Nah, lalu di 2019 menaik menjadi 86,56%. Nah, kita lanjut ke bab 5 yaitu hasil dan juga kesimpulan. Nah, di sini kita dapat lihat ya hasilnya, di mana saya menggunakan korelasi antara persentase merokok dengan indeks kualitas udara di Indonesia menggunakan aplikasi Excel ya. Bisa dilihat hasilnya seperti ada yang di tabel berikut ini ya. Di sini ada persentase merokok, indeks kualitas udara ini 1, terus ini 1, ini min 0,96697. Nah, di sini kita juga mendapatkan nih R hitungnya yaitu min 0,96697. DB-nya itu 1, alfanya 0,05, D hitungnya 3,793872,067. Lalu p-value-nya 0,164070412. Nah, lalu gimana sih cara mencari T hitung itu? Yaitu sama dengan R dikali ya akar N min 2. Nah, N-nya itu apa? N-nya itu adalah banyaknya data per akar 1 min R kuadrat. Itu R-nya apa? R-nya itu dari R hitung ya. Nah, lalu ada DB. Nah, cara mencari DB itu sama dengan N di min 2. Jadi data yang ada dikurangi 2 gitu. Nah, dari tabel-tabel yang sudah saya sebutkan tadi ya,
kita bisa lihat nih hari hitungnya itu min 0,96697. Kalau kita lihat di tabel interval koefisiennya, ternyata dia ada di tingkat hubungan yang sangat kuat ya. Kita bisa lihat ada di bagian sini. Nah, lalu kita dapat menganalisis nih dari semua yang saya sebutkan tadi dari bab 1 sampai bab 4, di mana terdapat hubungan yang sangat kuat antara persentase merokok dengan indeks kualitas udara di Indonesia. Karena nilai yang tinggi pada variabel kebiasaan merokok diikuti dengan nilai yang rendah pada variabel kualitas udara. Jadi, dapat kita analisis bahwa kualitas udara dipengaruhi oleh kebiasaan merokok. Semakin tinggi persentase merokok, maka akan semakin rendah indeks kualitas udara. Begitupun sebaliknya. Nah, kita lanjut ke kesimpulannya nih. Berdasarkan hasil perhitungan uji statistik yang merujuk pada data BPS mengenai persentase merokok pada penduduk umur lebih dari sama dengan 15 tahun serta indeks kualitas udara menurut provinsi tahun 2017 sampai dengan 2019. Nah, dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini mendapatkan hasil hipotesis H0, yaitu indeks kualitas udara di Indonesia dipengaruhi oleh kebiasaan merokok. Hal tersebut karena terdapat hubungan yang sangat kuat antara persentase merokok dengan kualitas udara di Indonesia. Nilai yang tinggi pada variabel kebiasaan merokok diikuti dengan nilai yang rendah dari variabel kualitas udara. Sebaliknya, nilai yang rendah pada variabel merokok diikuti oleh nilai yang tinggi pada variabel kualitas udara. Nah, begitu untuk kesimpulannya. Nah, mungkin di sini ya kita bisa lihat daftar pustaka di mana saya hanya menggunakan 2 link ini aja gitu. Mungkin kalian bisa SS terus bisa cari datanya, siapa tahu barangkali mau digunakan kembali. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kekurangannya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.